Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ashghil adh-dhalimina bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. نوينا الاجتماع والاندفاع كما اندفع أهلنا. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسكي بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم والاتباع بالأسلاف والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين. اللهم يا من هو فعل بكائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم والحفظ وارزقنا الحكمة والعقل وأخرجنا من ظلمة وهم إلى النور وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربي زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا واسعة الفهوم بجاه نبيك المعصوم صلى الله عليه وصحبه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا علما لدني والمشرب الصافي الحني وهاب يا غني. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita umur yang panjang dalam keadaan sehat wal afiat, sehingga masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita duduk di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, di salah satu baitun min buyutillah, rumah daripada rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni melaksanakan salat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan mengambil ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kelak nantinya kita dimasukkan syurga bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita berada di penghujung daripada bulan Rajab. Sekarang kita berada pada tanggal 29 Rajab. Jikalau malam besok itu adalah malam terakhir, maka kesempatan kita ada 2 malam lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau seandainya hilalnya belum tampak malam besok,
maka berarti Sya'bannya menjadi genap 30. Berarti awal daripada Sya'ban, Rejabnya berarti 30. Berarti awal Sya'bannya malam Jumat. Tapi kalau seandainya Sya'ban itu 29, berarti malam besok, Rajab itu 29, berarti Sya'ban masuk pada malam besok. Hendak, makanya besok itu Kemenak atau Kementerian Agama, mereka orang melihat daripada ru'yatul hilal. Hendak, di bidang ilmu hisab. Ya, mereka pasti melihat, walaupun hendak mayoritas tanggal yang ada itu memang kita jingok semua yang ditetapkan alhamdulillah tidak meleset. Tapi tetap masih kewajiban daripada mereka orang yang berilmu di dalam ilmu hisab untuk mereka orang melihat ru'yatul hilal. Karena kita patokannya bukan dengan matahari tapi dengan bulan. Biasanya bulan itu kalau sudah 30 tidak bakal ada 31. Tidak. Maka di malam besoknya kita jengok malam ini bulan itu tampak besar. Tidak. Tapi pada malam yang akan datang kita jengok bulan itu kecil. Bahkan mungkin kalau malam pertama itu jarang kelihatan. Ya, kalaupun bulan sabit yang kita jengok itu mungkin pada tanggal 3, pada tanggal 4 dan seterusnya. Tapi kalau di awal-awal tanggal itu kita jengok bulan itu, apalagi sekarang musimnya musim mendung. Nah, musim mendung ini kalau kita jengok sago jengok matahari lagi tak nembul. Apalagi nak jengok jengok bulan. Memang oleh karena itu Bapak, ikhwan seluruhnya yang dimuliakan oleh Allah, manfaatkanlah malam-malam yang tersisa ini. Karena dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rajab syahrullah. Bulan Rajab ini adalah bulannya Allah, syahrul istighfar, syahrul taubah dan semuanya. Intinya adalah bulan untuk kita kembali mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini ada 2 malam. Malam ini masih Allah unjuk kita hidup. Malam besok kita wallahu alam. Entah isyak ini kita nyampe tidak lagi dah tahu. Kata yang nyamin si kau pun. Yang kita walaupun duduk di rumahnya Allah. Tapi isyak kaget kita masih ada nyawa wallahu alam. Tak kata yang tahu. Makanya salah satu resep untuk wong itu bisa mendekatkan diri semaksimal mungkin kepada Allah, berprasangkalah atau jadikanlah kesempatan dia ibadah itu adalah yang paling terakhir. Maka niscaya wong tersebut bisa mendekatkan dirinya kepada Allah dan memaksimalkan ibadahnya kepada Allah. Tapi kalau seandainya dia menjadikan kesempatan yang akan datang atau hari esok itu dia masih ada umur atau dia masih mendapatkan kesempatan, nah disinilah terkadang kita nyingok wong cak antengnya hidupnya. Karena kenapa? Dia berpendapat masih ada besok. Masih ada besok lusa, masih ada pertemuan yang akan datang dan lain sebagainya. Makanya itulah kadang kita nyingok kenapa wong itu bukan semakin dekat sama Allah, justru semakin jauh. Nah, salah satunya mungkin yang dia lakukan adalah itu. Dia ngerasa bahwasannya dia masih memiliki kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau itu tidak tahu kapan akhir hayatnya. Kapan beliau meninggalnya dan lain sebagainya. Apalagi kita. Makanya sekali lagi Al-Faqir berpesan, selagi kita masih ada di dalam bulan Rajab, bulan yang penuh dengan maghfirahnya Allah, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka jadikanlah malam-malam ini untuk kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berbicara bulan Sya'ban, ya banyak ya di dalam kitab-kitab yang disebutkan di sini, yang bisa kita sebutkan itu hanya sedikit. Tapi yang membicarakan tentang keutamaan bulan Sya'ban itu sangat banyak. Di antaranya di sini fa'allafal Imam Ibn Dahya Al-Kalbi. Ada seorang imam yang namanya Ibn Dahya Al-Kalbi. Beliau mengarang kitab yang bernama Ma Wadaha Wastaban fi Fadaili Syahri Sya'ban. Al-Kashful Bayan, Al-Kashfu wal Bayan an Fadaili Lailatin Nisf min Sya'ban. Itu khusus untuk malam nisfu Sya'ban.
Nama kitabnya Al-Kashfu wal Bayan. Dan masih banyak lagi mereka-mereka orang yang membahas tentang bulan Sya'ban baik secara global ataupun terkhususnya pada malam nisfu Sya'ban. Di antaranya yang lain adalah Mawahibi Karimil Mannan fil kalam an awail suratid Dukhan wa fadail syahri Sya'ban al-Yakut wal Marjan. فألف المفكر الإسلام العارف بالله الحبيب أبو بكر الأدني atau Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur. Beliau mengarang kitab Dalilut Ta'ihul Hayran Fima warada an laylatin nisf min syahri Sya'ban, Husnul Bayan fi fadaili laylatin nisf min Sya'ban. Fa'alafa al-Imam Al-Allama Muhammad ibn Ahmad Amu fi kitabi Ghayatul Bayan li fadaili lailatin nisf min Sya'ban. Ifadatul Mannan fi nashri fadaili nisf min Sya'ban. Nushah Ahlil Iman Madza fi Sya'ban, dan lain sebagainya. Masih banyak karangan kitab-kitab ulama-ulama gitu yang mengkhususkan daripada keutamaan bulan Sya'ban dan wabil khususnya bulan malam nisfu Sya'ban. Nah, yang kita tahu di dalam hadis yang tadi kita sebutkan, Rajab syahrullah. Kata Nabi Muhammad lanjutan daripada hadis tersebut, Sya'ban syahri. Sya'ban itu adalah bulanku. Maksudnya apa? Bulannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dianjurkan di dalam bulan Sya'ban itu untuk memperbanyak salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada apa? Ngapa bukan di bulan Rajab? Ngapa bulan di Ramadan atau bulan-bulan yang lain? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan salah satu surah yang terdapat di dalamnya itu ayat, surahnya namanya surah Al-Ahzab. Ayat yang ke-56 yang semuanya udah hafal. Dengan kalimat ucapan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Ahzab, surah Al-Ahzab ayat yang ke-56 yang berbunyi yang tadi kita sebutkan, itu turunnya di dalam bulan Sya'ban. Nah, makanya kenapa kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad? Karena itu perintah dari Allah. Allah ngomong kenapa? Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu perintah yang Allah perintahkan dan Allah ngawikan. Tak ada perintah yang lain yang Allah perintahkan kepada makhluknya, kepada hambanya, khususnya manusia, yang Allah Subhanahu wa taala ngawikan. Allah perintahkan kita salat, tapi Allah salat tak? Tidak. Allah perintahkan kita zakat, Allah perintahkan kita puasa, tapi Allah tidak melakukan semua itu. Itu khusus untuk umatnya Nabi besar Muhammad dan manusia pada umumnya. Tapi ketika salawat, Allah perintahkan kita dan Allah ngawikan dengan menggunakan fi'il mudhari' di situ. Setelah Allah Subhanahu wa taala ngomongkan innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan semua malaikat Allah. Nah, di sini menggunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu sedang atau akan datang. Ya, menggunakan fi'il mudhari'. Jadi selama-lamanya terus. Ya, yusalluna 'alan nabi. Bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad, lantas kita siapa masyarul ikhwan? Yang wong biasa, banyak dosa, perintah Allah kita langgar, ya enggak? Larangan Allah kita gawe ke. Tapi kita tidak galak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa kita? Ya enggak? Dikatakan oleh ulama, tidak ada jalan yang bisa wusul ilallah, menyampaikan inti kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melewati jalannya Nabi Muhammad. Ini saya yang tidak bakal sampai.
Jadi semua jalan itu harus melewati jalannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita dianjurkan untuk apa? Ketika berdoa itu setelah memuji Allah, memuliakan Allah, mengagungkan Allah, setelahnya apa? Bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jawaban kalau seandainya nih kita orang berdoa terus sama Allah, tapi belum sampai-sampai, coba koreksi doa kita. Ada tak doanya kita itu diselipkan dengan sholawat sama Nabi Muhammad? Kalau seandainya kita berdoa, ya Allah minta duit, ya Allah minta rumah, ya Allah minta kayu, ya Allah minta permudah urusan, tapi kita tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad, jangan heran kalau doanya tidak sampai, karena tidak ada satupun jalan yang bisa menyampaikan inti kepada Allah kecuali hanya melewati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita dengar mereka orang yang baca doa, baik sholat 5 waktu kah, hajatan kah, atau apapun kah, setelah beliau mengomongkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, pasti setelahnya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru lagi Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inni, Allah terus, Allahumma dan lain sebagainya. Makanya jangan cuma doa di kalimat bahasa Arab deh yang kita gunakan sholawat. Terkadang ketika kita minta hajat sama Allah dengan hajat-hajat yang tertentu, minta ini, minta itu, terkadang kita cuma ngomong sama Allah, ya Allah tolong berikan aku umur yang panjang, ya Allah berikan aku sehat afiat. Langsung memulai tanpa kita awali dengan pertama kali dengan bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak jadi masalah. Doa awal pertama kali Arab, habisnya disambung dengan Indonesia, tidak jadi masalah. Karena Allah Maha tahu, Allah Maha kuasa, Allah Maha mampu. Jadi saya kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala itu berdoa cuman paham dengan kalimat bahasa Arab deh. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu Maha mampu, Maha semua-muanya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala cuman faham dengan kalimat bahasa Arab, apa kabar mamang yang tinggal di Komering? Kalau dia nak bahasa Komering bagaimana? Apakah Allah tak faham? Tidaklah. Allah pasti faham. Dan mintalah dengan sesuai apa kebutuhannya inti, dengan bahasa inti dah jadi masalah. Yang penting jangan lupa kalimat yang pertama kali, puji Allah dengan hamdan yuwafi, hamdan na'amin, hamdan syakir, dan kalimat yang lain-lain. Habis itu ditambah dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah berikan aku umur yang panjang, ya Allah berikan aku kesehatan, ya Allah berikan afiat, ya Allah luluskan aku ketika ujian, ketika nak ngelamar gawian dan lain sebagainya. Jadi nak minta sama Allah Subhanahu wa taala itu tidak harus dengan menggunakan bahasa Arab. Dan jangan lupa ditambahi dengan harus, dengan bukan harus maksudnya itu kalau kita perlu berarti kita harus melewati jalan-jalan yang tertentu. Nah, jalan-jalan yang tertentu itu diantaranya adalah jalan yang harus kita lewati, melewati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itu kenapa Sya'ban itu dinamakan bulan salawat? Karena di dalam bulan Sya'ban ini diturunkan ayat di dalam surah Al-Ahzab yang ke-56, kalimat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Naam. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti insyaallah panjang umur sehat afiat kita berjumpa di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Itu kita bakal bahas tentang malam nisfu Sya'ban. Ya, tapi kalau untuk sekarang kita bahas tentang apa itu dulu bulan Sya'ban. Di antaranya bulan Sya'ban ini banyak begitu kejadian yang terjadi. Ada 5 kejadian yang terjadi di dalam bulan Sya'ban. Yang pertama, perpindahan arah kiblat. Perpindahan arah kiblat. Nah, itu terjadinya pada bulan Sya'ban. Yang pertama. Yang kedua, terbelahnya bulan. Nah, ini mukjizatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad melah bulan dak katik pelantara. Ya tak, tiba-tiba bulan itu diminta oleh Nabi Muhammad SAW untuk terbelah, langsung terbelah bulan tersebut. Nah, kalau Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, beliau membelah lautan dengan memukulkan tungkatnya. Nah, tapi Nabi Muhammad SAW tidak menggunakan alat-alat yang lain. Ya tak, maka langsung terbelahlah bulan tersebut biiznillah. Sama seperti kejadian peristiwa Isra wal Mi'raj.
jalannya Nabi Muhammad melaksanakan Isra, jalannya Nabi Muhammad melaksanakan Mi'raj, itu atas izin Allah. Kalau tidak diizinkan oleh Allah, tidak bakal baca. Dan memang Allah yang menghendaki. Ya, kalau sudah Allah mengizinkan, berarti Allah yang langsung menghendaki. Kalau seandainya pun Nabi Muhammad SAW andaikan beliau berjalan itu dengan kehendak beliau sendiri, maka Nabi Muhammad tidak akan nyampe. Makanya dikatakan di dalam surah tersebut, di dalam ayat tersebut, Subhanalladzi, Maha suci Allah, asra bi abdihi. Nah, makanya menggunakan kalimat asra, yang memperjalankan abdihi. Siapa abdihi tersebut? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman terbelahnya bulan ini lebih sinkronnya itu kepada malam nisfu Sya'ban. Nah, jadi bertepatan pada malam nisfu Sya'ban, kejadian syaqqul qamar, ya, terbelahnya bulan. Terus yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala perintahkan salawat. Ya. Dan ini juga terjadinya pada malam nisfu Sya'ban. Yang keempat, diangkatnya amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal ibadah ini ada yang per hari, ada yang per minggu, ada yang per bulan, dan ada yang per tahun. Nah, kalau bulan Sya'ban itu Allah Subhanahu wa taala angkat amal ibadah hamba itu yang per tahun. Terjadinya di dalam bulan Sya'ban. Yang kelima, ditentukan amal rencana yang bakal terjadi di dalam 1 tahun yang akan datang, itu ditetapkan oleh Allah juga di dalam bulan Sya'ban. Nah, itu ada 5 perihal yang terjadi di dalam bulan Sya'ban. Yang pertama, perpindahan arah kiblat. Yang kedua, terbelahnya bulan. Itu terjadinya di malam nisfu Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala perintahkan salat, itu juga terjadinya di dalam bulan Sya'ban. Diangkat amal ibadah yang pertahunan, itu juga terjadinya di dalam bulan Sya'ban. Dan yang kelima, ditentukan amal rencana yang terjadi di dalam 1 tahun ke depan, itu letaknya berada di dalam bulan Sya'ban. Dan amalan-amalan yang khusus yang berada di dalam malam nisfu Sya'ban, di antaranya adalah kita orang yang rutin biasa dibaca di setiap majlis, di setiap masjid, di setiap musola, bahkan di rumah-rumah mengadakan acara yang seperti itu. Apa itu? Membaca surah Yasin 3 kali dengan niat yang tertentu. Dikatakan oleh ulama, Rajab syahruz zar'i. Rajab itu adalah bulannya untuk kita menanam. Ya, jadi kalau nak nanamlah di bulan Rajab. Makanya kita dianjurkan untuk apa? Memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat, memperbanyak ibadah. Sedangkan bulan Sya'ban, syahrus saqi. Ya, Sya'ban itu adalah bulan untuk kita menyiram. Jadi kalau tanaman itu sudah ditanam, habisnya pasti disiram. Jadi kalau ente nak nunggukan siraman secara normal, maksudnya adalah hujan, lambatnya laun untuk tumbuh. Ya, tapi kalau seandainya ente tanam, ente siram secara manual yang ada, ya, maka lambat laun cepat akan tumbuhnya daripada tanaman tersebut. Sedangkan Ramadan syahrul hasad. Di bulan Ramadan itu adalah bulannya umat Nabi Muhammad SAW dan bulannya untuk kita memanen. Makanya dinamakan bulan tersebut adalah syahru ummati, bulannya umatku. Makanya dalam bulan Ramadan itu, di antara amalan-amalan yang harus kita lakukan, di antaranya yang dianjurkan adalah memperbanyak membaca Al-Quran, karena ke dalamnya terdapat hari yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran. Atau yang kita kenal dengan nuzulul Quran. Dan di situ juga terdapat bulan-bulan di dalam bulan Ramadan itu, keberkahannya itu di asyrul awakhir. Kalau bulan Sya'ban, kalau bulan Zulhijjah
terletaknya di dalam bulan di dalam Ashrul Awail, 10 malam pertama. Tapi kalau bulan Ramadan terletaknya di 10 malam terakhir. Makanya dinamakan dengan Lailatul Qadar. Terdapat di dalamnya malam-malam yang ganjil, dan disitulah letaknya daripada malam Lailatul Qadar. Di dalam kitab Tuhfatul Ashraf bi Jami'il Kalam Imam Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saqaf, beliau mengatakan, man qama bi hurmati Rajabin, siapa wong yang menghormati bulan Rajab dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, waffaqahullahu liqiyami bi hurmati Sya'ban, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia kemampuan untuk menghidupi, menghormati, memuliakan, melaksanakan ibadah yang terdapat di dalam bulan Sya'ban. Nah, jadi syaratnya, bisa dikatakan syarat, ente harus hidupkan dulu bulan Rajab. Kalau ente galak untuk menghidupkan bulan Sya'ban. Tapi kalau seandainya bulan Rajabnya tidak kita laksanakan dengan semaksimal mungkin, maka bulan Sya'ban itu akan justru semakin melorot. Ya enggak? Akan semakin melorot. Karena kenapa? Dikatakan oleh Nabi SAW, bulan Sya'ban ini adalah bulan yughfalu anhun nas. Begitu banyak mereka orang yang melupakan bulan Sya'ban. Tapi kalau bulan Rajab itu ada peristiwa daripada Isra wal Mi'raj. Ingat galau, bahkan wong berlomba-lomba untuk mempersiapkan tempat, mencantikkan tempat untuk melaksanakan Isra Mi'raj. Bulan Ramadan pun seperti itu. Karena kenapa? Ada kejadian yang memang kita laksanakan selama 1 bulan penuh untuk kita beribadah kepada Allah, mentadabbur Al-Quran, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Tapi kalau bulan Sya'ban, orang banyak lupa. Ini ngomong Rasulullah, dzaka syahr yughfalu anhun nas. Bulan itu adalah bulan yang banyak dilupakan oleh manusia. Karena kenapa? Ma baina Rajabi wa Ramadan. Karena dia ada di antara tengah-tengah daripada dua bulan yang selalu diingat oleh wong. Bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Sya'ban banyak dilupakan. Nah, makanya di sini dikatakan oleh beliau di dalam kitab Tuhfatul Ashraf lil Habib Muhammad bin Hadi As-Saqaf, beliau mengatakan apa? Bahwasanya siapa wong yang menghidupi malam-malam yang terdapat di bulan Rajab dengan ibadah kepada Allah, maka Allah akan berikan kemampuan untuk dia menghidupkan malam-malam yang ada di dalam bulan Sya'ban. Nah, ini kita bisa menilai bahwasanya apa? Sholawat itu Pak memang gampang. Sholawat itu memang mudah. Anak-anak yang kecil di bawah umuran kita yang jauh, mereka orang pun sangat mudah dan gampang untuk mengucapkan sholawat. Tapi balik-balik, sholawat itu mahal. Sholawat itu agung. Kalau tidak mahal, tidak agung, Allah dan malaikatnya tidak ngawi ke. Sehingga apa? Dari kalimat yang seakan kita anggap mudah, kalimat yang seakan kita anggap gampang, tapi apa? Begitu banyak wong yang susah untuk mengeluarkannya dari mulutnya tersebut. Sampai Nabi Muhammad ngomong apa? Bulan Sya'ban itu walaupun bulan yang memang dianjurkan untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi bulan Sya'ban itu juga banyak bulan yang dilupakan oleh manusia. Nah, makanya Allah maj'alna minhum. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba-hamba Allah pilihan yang bisa menghidupi malam-malam yang terdapat di dalam bulan Sya'ban, khususnya memperbanyak salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya, wa man qama bi hurmati Sya'ban, kalau wong itu sudah menghidupkan malam-malam yang terdapat di dalam bulan Sya'ban, waffaqahullahu liqiyami bi hurmati Ramadan, maka sudah barang tentu wong tersebut bakal juga bisa menghidupkan malam-malam yang terdapat di dalam bulan Ramadan.
Karena bulan Ramadan ini tidak sembarangan bulan, Pak. Bulan yang dikhususkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan kalimat ucapan syahru ummati, bulan umatku. Tapi kita banyak, Pak, masih yang melalaikan bulan Ramadan. Kita cuman ingatnya di dalam bulan Ramadan itu untuk puasa. Tapi selebih daripada amalan ibadah puasa, mungkin kita juga bisa dikatakan kalau wong yang ngomongkan di dalam bulan Ramadan Quran itu baru terpegang, mungkin kita ini masih banyak juga tidak terpegang. Meskipun itu di dalam bulan Ramadan. Yang selalu mungkin banyak ingat di benak otak pikiran kita itu apa? Apa sahur hari ini, apa buka hari ini. Tapi kita mungkin tidak teringat untuk mengingatkan berapa juz hari ini yang harus aku khatamkan. Berapa juz hari ini yang harus aku dapatkan. Kalau mereka orang itu seperti itu. Al-Habib Ahmad bin Husain bin Tahir, Al-Habib Tahir bin Abdullah bin Husain bin Tahir. Ini dua adik. Ketika datangnya bulan Ramadan, itu beliau berdua itu tanya satu sama lain. Ente ada tersisa tak? Enggak. Di dalam hari-hari ente, di dalam jam-jamnya ente yang masih tersisa. Kalau seandainya masih ada tersisa, ana minta tolong sama ente, tolong jualkan itu sama ana. Waktu ente itu jualkan sama ana. Karena ana pengen menambah ibadah di dalam bulan Ramadan. Sangkin kan ya, andaikan kalau seandainya waktu itu bisa dijual beli. Kenapa? Karena di luar bulan Ramadan sudah sangat full dengan ibadah. Lah kalau kita justru terbalik. Ya enggak? Di dalam bulan Ramadan kita mungkin banyak ibadah, tapi di dalam luar bulan Ramadan kita sangat jauh di dalam ibadah. Makanya di sini dikatakan oleh beliau tadi apa? Man qama bi hurmati Rajab, siapa wong yang menghidupkan, memuliakan bulan Rajab, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia kemampuan untuk memuliakan dan menghidupkan bulan Sya'ban. Dan siapa wong yang bisa memuliakan bulan Sya'ban, menghidupkan bulan Sya'ban, mengagungkan bulan Sya'ban, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia kemampuan untuk memuliakan dan menghidupkan bulan Ramadan. Jangan putus asa. Ya, jangan langsung kecil hati, jangan langsung sewa. Masih ada 2 malam lagi. Bahkan mungkin masih ada 3 malam lagi. Jadikan 3 malam ini untuk kesempatan kita benar-benar mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai kita sia-siakan 3 malam ini. Ya, karena akan tahu penyesalan tersebut dan akan tahu waktu yang kita lewati itu kapan, setelah kita berada di dalam barzah. Masa itu udah tahu nikmatnya ibadah. Mungkin kita merasa ibadah ini sago, terpaksa dan lain sebagainya. Tapi ketika kita berada di alam barzah, di situ kita baru benar-benar ngerasa, ya Allah, alangkah banyak waktu yang kita sia-siakan di dalam hidupnya kita. Makanya kalau kita kalkulasikan, Mbak, sholatnya kita ini dalam satu hari satu malam yang 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah itu cuma menghabiskan waktu 1 jam. Itu kalau kita totalin subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jumlah sehari semalam itu 24 jam. Berarti 23 jam di luar daripada kesibukan kita nyari nafkah dan lain sebagainya. Bahkan di dalam kita mencari nafkah pun bisa kita selo-selo untuk ibadah kepada Allah. Dengan cara apa? Lisan ini tidak berhenti. Bawa motor sambil baca sholawat, bawa motor sambil baca istighfar, bawa mobil sambil baca istighfar dan lain sebagainya. Karena kita tidak tahu umur, kita tidak tahu kesempatan masih banyak apa tidak. Nabi Muhammad memperingatkan kita, udah mewanti-wantiin kita bahwasanya kata Rasulullah SAW apa? Umri ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu tidak jauh-jauh daripada 60 dan 70. Lebihnya bonus. Makanya kalau kita tengok mereka orang yang tua-tua seperti antum-antum yang ada di sini, mungkin umurnya yang lebih tua dari kita banyak. Nah, mungkin kita pun yang paling muda di antara kalian semua yang ada. Ada mungkin yang sudah 60, ada yang mungkin sudah 70 bahkan lebih. Dan di sini kita ada bapak kita yang tua di sini. Bapak daripada Cik Husni yang umurnya 90 lebih. Nah, ini kita tengok beliau
syebe. Umurnya tua jauh daripada kita. Tapi kita dapetin beliau duduk di sini. Masih beriktikaf, masih mendengarkan kita yang banyak dosa, yang tak kati ilmu ini untuk dengarkan ceramahnya kita. Dan lain sebagainya. Ini teguran buat kita yang masih muda. Jangan pernah surut. Kalau syaitan tidak pernah berhenti, tidak pernah surut untuk ngoda kita, kita harusnya itu juga. Jangan pernah surut, jangan pernah berhenti. Untuk apa? Mendekatkan diri, melawan daripada bujuk rayunya syaitan. Karena semua itu akan kita rasakan memang nanti, Pak, bukan sekarang. Nah, sebelum kita mendapatkan penyesalan. Dan ingat, penyesalan itu tidak akan pernah datang di pertengahan. Apalagi datang di awal. Pasti di akhir. Nah, sebelum kita menyesal, maka manfaatkanlah di sisa-sisa daripada waktu-waktu yang terdapat daripada bulan Rajab ini untuk memaksimalkan ibadah kita, meningkatkan kualitas ibadah kita, khususnya memperbanyak membaca Rabbighfirli warhamni watub alayya. Walaupun kita tahu kalimat itu boleh dibaca di dalam bulan-bulan yang lain, di dalam tanggal-tanggal yang lain, di dalam hari-hari yang lain, tapi khusus di dalam bulan Rajab itu dianjurkan untuk membaca Rabbighfirli warhamni watub alayya. Minta ampun sama Allah, karena memang tempatnya untuk minta pengampunan di dalam bulan Rajab. Nah, kaget kalau sudah masuk bulan Syaban, nah kita bermanja-manjanya sama Rasulullah. Karena kita sudah dengar di awal tadi, tidak ada pintu yang bakal bisa menyampaikan kita kepada Allah kecuali cuma lewat Nabi Muhammad. Maksud daripada bulan Manen adalah bulan untuk kita menikmati daripada apa yang sudah kita ibadahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya membaca Al-Qur'an. Memperdalami makna yang terdapat di dalam Al-Quran. Sebagai anjuran yang terakhir sebelum kita tutup, untuk apa? Kalau maca Al-Quran ataupun maca wirid, maca zikir, apapun, itu kita anjurkan, Pak, dari guru-guru kita terdahulu, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Mereka orang berpesan sama kita itu salah satu resep. Kalau yang pertama tadi resep ingat mati. Untuk biar kita ini meningkatkan ibadah. Atau bukan ingat mati sih sebenarnya. Mengingat jadi waktu itu adalah waktu yang diberikan oleh Allah, kesempatan yang terakhir. Yang kedua, di antara resep untuk kita biar khusyuk ini, biar khusyuk untuk mendekatkan diri kepada Allah itu, coba cari Al-Quran atau wirid, zikir dan lain sebagainya yang di situ terdapat maknanya atau artinya. Jadi jangan cuma kita tahu Arabnya, be. Contoh seperti kita baca qasidah, sholawat dan lain sebagainya. Mungkin kita tahunya Arabnya, be. Tapi mungkin kita juga semakin banyak Arab yang kita pelajari, semakin banyak juga justru artinya tidak kita pahami. Makanya kadang kita lewat, be. Tidak ngeresepi. Kalau di bahasa Palembang itu tidak ngeresepi. Karena kenapa? Kita tidak tahu maknanya. Makanya mereka orang terdahulu, khususnya masih di daerah Jawa, di daerah Jakarta, kalau mereka itu gosidah atau melantunkan syair-syair bait pujian kepada Nabi Muhammad, itu banyak mereka yang kita temuin sampai sekarang masih menggunakan kalimat bahasa Indonesia. Karena kenapa? Kita lebih jauh faham memaknai, meresepi kalimat-kalimat Indonesia. Karena kenapa? Kita bahasanya bahasa Indonesia. Walaupun memang harus kita cintai bahasa Arab, tapi lebih cinta lagi, lebih dalam lagi, lebih bisa mendekatkan lagi kalau kita tahu maknanya. Sehingga apa? Kita bisa ngeresepi. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umur yang panjang, diberikan oleh Allah selalu ketaatan, diberikan oleh Allah selalu taufik dan hidayah serta inayah, sehingga kita orang bisa memaksimalkan waktu yang tersisa di dalam bulan Rajab ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kembali kita umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita orang bisa berjumpa pada bulan Syaban, pada bulan Ramadan, wabil khusus pada bulan Rajab di tahun yang akan datang. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin.